Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali di SMK pembelajaran SMK itu Gunung Gedung Jati. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai, sebaiknya anak-anak semuanya bisa memulai sholat duha terlebih dahulu. Gimana, sudah selesai sholat duha belum? Kalau yang belum bisa sholat duha terlebih dahulu, atau nanti 2 rakaat, paling 2 rakaat 4 rakaat, paling 5 menit 10 menit, daripada nanti kita menunda-nunda sholat akhirnya terus kemudian duhur kepepet duhur jadi tidak bisa kita melaksanakan sholat duha. Duha itu penting ya, untuk salah satunya adalah menambah rezeki, jadi pertama menambah rezeki, terus kemudian yang kedua sebagai sedekah pagi untuk kita, terus yang ketiga nih yang paling utama, nanti kalian akan dibangunkan sebuah rumah di surga jika kalian apa itu istilahnya, rutin melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Jadi itu anakku semuanya, silahkan, ini kalian pasti sudah melihat materi ini di YouTube. Nah, di situ ada kolom komentar. Silahkan nanti anak-anak yang mungkin belum paham atau belum apa, bisa dilihat di kolom komentar. Ini Pak Eko coba ya, nanti bisa untuk kemudian dilanjutkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, silahkan bagi yang sudah menonton video live streaming ini, bisa untuk mengirimkan nama. Jadi misalkan contoh nih, nama spasi kelas, contoh Eko Pujianto itu SMK itu. Kalau kalian berarti nanti kelas dulu baru SMK itu baru dikirim. Oke, sudah tahu kan? Begitu. Oke, semuanya sudah paham, betul ya? Kalau sudah, jadi bisa kita mulai. Silahkan bagi yang sudah menonton, kirim dulu dong di kolom komentarnya namanya dan kelasnya siapa. Kalau memang kesusahan, nanti bisalah kalian di WA Pak Eko untuk absennya. Untuk absen silahkan WA ke nomor 0822 467 29074. Silahkan WA di situ. Boleh saya sebutkan kembali, berarti nontonnya di WA-nya di 0822 467 29074. Itu di WA Pak Eko, atau mungkin yang sudah menyimpan, silahkan untuk WA ke nomor saya dengan format nama, kemudian setelah nama adalah kelas. Jadi Pak Eko biar tahu itu nanti kelasnya kalian yang nonton di mana, kelas berapa, nanti yang belum nonton siapa, gitu ya. Oke, baik. Kemarin kita coba Pak Eko ingatkan kembali, mungkin kemarin ada beberapa yang belum melihat atau mungkin belum mengikuti pembelajaran live streaming ini.
harapannya ini nanti bisa mengikuti. Coba saya ingatkan kembali untuk di materi yang kemarin Pak Eko sampaikan terkait dengan kontrak belajar. Jadi selama 1 semester nanti kita mau ngapain aja. Kalau misalkan memang ini coba saya ingatkan kembali. Jadi ini yang pertama itu nanti kita akan bahas tentang eksponen atau definisi dan sifat-sifat eksponen. Seperti yang kemarin sudah Pak Eko sampaikan tadi malam, bagi yang mungkin belum, yang mungkin bisa, nah kita sudah terkoneksi kembali. Bisa mungkin yang kemarin belum mendownload bisa download dulu di link yang Pak Eko sudah kemarin buat di Classroom. Jadi anak-anak harus rajin untuk membuka Classroom ya, jangan sampai istilahnya adalah hanya mengikuti teman. Jadi dibuka di Classroom, modulnya dilihat seperti ini, seperti yang tampil di sini. Ini modul matematika ujian SPD kelas 10 semester 1, pertemuan pertama tentang eksponen dan definisi. Terus kemudian di sini ada bentuk pangkat, mungkin ada pangkat bulat positif, dan nanti juga yang terakhir itu ada pangkat bulat 0 atau negatif. Nah, ini pertemuan pertama hanya ada 4 lembar. Baik, kita mulai ya. Kita mulai saja. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang eksponen, definisi, dan sifatnya. Jadi yang pertama, tapi kalian harus tahu dulu itu. Yang pertama, tapi kalian harus tahu dulu bahwa bentuk pangkat atau eksponen itu seperti apa. Nah, silakan perhatikan di layar atau boleh perhatikan di modul kalian download di HP atau di apa. Kita bisa lihat bentuk pangkat itu yang mungkin kita sudah tahu. Di sini ada contohnya 3 pangkat 5, ini yang Pak Eko blog ya. Ada contoh lagi 5 pangkat 6, ada lagi 10 pangkat 4. Sebetulnya apa itu bentuk pangkat itu? Pangkat itu terdiri dari 2. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh, ini 3 pangkat 5, berarti ini 3 pangkat 5. Ini ada kita bahas dulu. 3 pangkat 5 itu maksudnya adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi 5 di sini nanti sebagai faktor pengali. Berapa kali bilangan yang kita kalikan gitu. Jadi contoh misalkan ini 3 pangkat 5, berarti 3-nya harus dikalikan dengan 3 sebanyak 5 kali. Kalau boleh kita isikan di sini ya. Ini berarti kita ganti dengan angka 3. Sebentar. Bisa enggak ya saya masukkan saya pengen memasukkan teks di sini. Oke, berarti ini 3. Oh, ternyata enggak bisa. Coba langsung aja ya. Nanti insya Allah di pertemuan minggu depan akan lebih baik lagi. Ini 3 pangkat 5 berarti sama saja dengan 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Yo, yang sudah tahu 3 kali 3 nya berapa? 3 kali 3 sebanyak 5 kali itu hasilnya adalah ini 243. Boleh Pak Eko lingkarin ini. Terus yang kedua 5 pangkat 6 berarti juga sama. Ini ada titik-titik, ada berkali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak berapa kali? Sebanyak 6 kali, karena 5 pangkat 6 jadi 5 sebanyak 6 kali. Hasilnya berapa ya? 5 kali 5 kali 5. Ini nanti bisa ditulis di modul kalian sendiri ya. Kalau misalkan yang titik-titik ini kalian bisa perhatikan di situ. 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Silahkan yang bisa mulai berhitung dijawab di komentar.
Nah, jawabannya adalah 15.625. Itu contoh 2. Nanti yang C silahkan kalian isi kembali. Kemudian kesimpulannya apa? Jadi ketika ada A pangkat N, nah A pangkat N itu dibaca A pangkat N. N itu dibaca A pangkat, itu disebut sebagai bilangan pokok atau adalah bilangan pokok. Nah, penarikan A itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Terus N itu disebut sebagai bilangan pangkat. Nah, dimana itu disebut sebagai N itu adalah bilangan pangkat. Makanya A pangkat N disebut bilangan berpangkat. Jadi A pangkat N di sini N adalah faktor pengalinya berapa kali. Itu jadi terkait dengan bilangan pangkat. Mungkin contoh sehari-hari kalian bisa dapatkan atau bisa kalian lihat di istilahnya adalah di contoh, di googling atau mungkin di apa, kalian bisa perhatikan dari situ. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita coba ke bagaimana sifat bilangan berpangkat itu. Kita coba perhatikan satu-satu. Yang pertama adalah pangkat bulat positif. Jadi nanti di sini akan ada 6 sifat yang nanti akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah ini sebetulnya perintahnya di dalam modul itu diskusikan dengan kelompok belajar kalian, tetapi karena ini di masa pandemi ya, nanti boleh kalian diskusikan dengan diri sendiri dan kakak. Boleh diri sendiri itu maksudnya keluarga, ada kakak atau bapak atau ibu, ada tanyakan, bisa macam-macam. Nah, Pak Eko di sini menghadirkan masalah 2 itu, tentukan nilai dari A pangkat 2 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Itu yang A. Yang B 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat berapa nih? 2 pangkat 5. Pak Eko ini yang ini saya coba bahas satu-satu nih. Yang A dulu, nanti untuk yang lainnya bisa kalian bahas sendiri ya, bersama dengan keluarga, teman-teman. Yang pertama, 4 pangkat 3 yang A, akan perhatikan di modul kalian atau di layar ini. Yang A ini 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan, kita coba yang pertama dulu, 4 dikali titik 4. Nah, coba saya isikan, boleh nih. Nah, 4 kali 4 kali 4 sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 faktor. Karena pangkatnya di sini eksponennya bilangnya 3, berarti eksponen itu sama dengan faktor. Dikali ini 4 pangkat 2, berarti 4 dikali titik-titik. Jadi ini harusnya diganti dengan 4 juga. Nah, kelihatan ya. Ini 4 dikali 4 sebanyak berapa faktor? Sebanyak 2 faktor. Sekarang kita tulis deh. Di sini 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Di sini ada 2. Berarti total 3 sama 2 ada 5. 2 ada 4 dikali 4 dikali 4. Aduh, sorry. Ini efek kalau misalkan memang 4. Kalau enggak Pilot belum pakai untuk lihat. Nah, 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sekarang kita hitung 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Didapat dari 3 ditambah 2 faktor. Nah, artinya 4 dipangkatkan 3 dikali 4 pangkatkan 2, maka pangkatnya di jumlah. Nih, bisa kalian lihat di sini. Jadi 4 dikali 3 ditambah 2, maka hasilnya akan jadi 4 pangkat 5. Oke, bentar. Oke ya, ini yang pertama. Coba nanti yang bawah, yang B, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5 itu kalian isi di modul kalian. Kalian bisa baca, kalian bisa isi, kalian boleh
boleh orat-orat itu di situ. Itu yang B. Paham ya? Oke, paham untuk masalah pertama. Nah, didapat bahwa ini nanti ada sifat 1, sifat bilangan berpangkat. Ketika kita punya A pangkat P, kelihatan ya, saya coba naikkan biar kelihatan sedikit. Ketika kita punya A pangkat B ditambah A pangkat Q, maka sama dengan A pangkat tadi. Kalau tadi pangkat 3 dikalikan pangkat 2, maka pangkatnya ditambah. Jadi ini juga sama, A pangkat B ditambah A pangkat Q, jadi A pangkat B ditambah Q. Nah, enggak jelas ya. Nah, bagaimana kalau tadi dikali? Ini dibagi lah, intinya dibagi. Nah, coba kalian lihat di masalah yang ketiga ini. A pangkat 3, tentukan nilai dari A 4 pangkat 5. Kelihatan enggak ya? Oke, ini saya coba besar ini. Yes. Nampak ini pasti lebih kelihatan. Nah, nih. Nah, masalah ketiga. Tentukan nilai dari A 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Yang B 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 4. Nah, seperti biasa, kita akan coba bahas yang A dulu. Oke, A, berarti nanti kalian fokus saja yang A. Kelihatan deh. Coba, semoga kelihatan ya. Oh, enggak kelihatan, saya perkecil. Oke, berarti kan yang A. Kita lihat 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Nah, berarti 4 pangkat 5 kita pecah seperti kemarin tadi yang ada di atas. 4 pangkat 5 berarti sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Nah, ini harusnya titik juga diganti dengan angka berapa tadi? Angka 4. Tuh. Ini juga diganti dengan angka 4. Ini juga sama, diganti dengan angka 4. Nah, terus jadi 4-nya berapa? 4-nya 1, 2, 3, 4, 5. Betul, karena 4 pangkat 5. Yang bawah 4-nya harus 3. 4-nya harus 3. Jadi atas 4 pangkat 5, bawah 4 pangkat 3. 4-nya ada 3. Kemudian, ini berarti yang atas sebanyak 5 faktor. Karena 5 ya. Ini yang bawah sebanyak 3 faktor. Nah, kemudian kita coba ringkes ya. Soalnya nanti kan kita penyederhanaan karena dibagi, jadi kita coba untuk ringkas. Yang pertama, kita cari faktor yang paling sedikit. Yang atas ini 5, yang bawah ini 3. Jadi kita coba ringkas jadi 3. Nih, yang atas kita cuma tuliskan 4-nya ada 3. Terus sisanya kemana Pak? Sisanya kita tulis di sampingnya, dikali 4, ini tambah 1 lagi. Sorry. Nah, ini ada 4. Kita hitung sama, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 3 ini kita tulis hanya 3 faktor. Karena 4-nya hanya cuma 3. Yang bawah juga sama. Harus kita cuma tuliskan 3 faktor saja. Oke, jadi ini hanya ada 3 faktor. Nah, ini 3 faktor, yang ini 2 faktor. Sekarang kita sederhanakan. Ini 4 dikali 4 dikali 4 dibagi 4 dikali 4 dikali 4. Kita tidak tahu hasilnya berapapun, yang penting 4 dibagi 4 1, 4 dibagi 4 juga 1, 4 dibagi 4 juga 1. Maka hasilnya adalah 1, ini yang ada di sini. Dikali 4 dikali 4 yang tadi sisanya, yang 2 faktor tadi. Oh, maaf. Yang tadi 2 faktor. Nah, jadi 1 dikali 4 dikali 4. Satunya kita abaikan ya, karena 1 itu faktor pengali yang tidak merubah hasil atau nilai. Sekarang kita perhatikan yang ini, 4 dikali 4, 4-nya ada berapa? Ada 2 dong. Berarti kalau misalkan kita tulis ini sebagai bilangan pangkat, jadi 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 itu didapat dari mana? Didapat dari 4 pangkat 5 yang atasnya tadi. Ini kan 5 ya.
Saya ulang ya, biar agak lebih jelas. Nah, ini kan 5 ya. Terus mohon maaf, ini sebetulnya adalah 3 ya, bukan 5 dikurangi 2, tapi 5 dikurangi 3, hasilnya 4 pangkat 2. Berarti kita dapatkan langsung ke sifatnya saja. Nah, ketika ada A pangkat P, ini sifat yang kedua, ketika ada A pangkat B dibagi A pangkat Q, maka sama dengan A pangkat P seperti yang tadi, 5 dikurangi 3, berarti ini P ya, maaf, kan Pak Eko masih P dikurangi Q. Nah, jadi berapapun nanti, contoh langsung ke contoh 2 ya, yang B. Ini kita lihat 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 4, berarti nanti harusnya hasilnya adalah 3 pangkat 8 dikurangi 4. Ini bagus. Lanjut, ini sifat yang kedua. Sekarang sifat yang ketiga nih. Masalah 4. Tentukan nilai dari 2 dikali 5 dipangkatkan lagi 3. Kita bisa tuliskan penyelesaiannya. 2 dikali 5 dipangkatkan 3. Berarti kita tuliskan tuh 2 dikali 5 sebanyak 3 faktor. 2 dikali 5, ini juga harusnya adalah 2 dikali 5 lagi. Ini baru berapa kita hitung? Baru 2 ya. Terus tambah lagi 1. 2 dikali 5. Ini jelas ya. Kemudian kita sendirikan. Ini sebanyak 3 kali faktor. 2 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5. Kita sendirikan. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Kita tulis 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya 3. Makanya 2 disebut sebagai 3 faktor. 5-nya ada berapa? 1, 2, 3. 5-nya juga ada 3. Kita tulis yang di sampingnya. 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak, karena 5-nya ada 3, berarti ini sebanyak 3 faktor. Paham ya? Nah, sekarang kita sederhanakan. 2 dikali 2 kali 2, karena 3 faktor berarti ya 2 pangkat 3. Ingat pelajaran tadi yang di atas. Terus 5 kali 5 kali 5, karena 3 faktor berarti juga 5 pangkat 3. Betul. Nah, kita bisa tuliskan di sini bahwa 2 dikali 5 pangkat 3 itu bisa jadi 2 pangkat 3 dikali 5 juga pangkat 3. Makanya kita kembali ke sifat 3. Ketika ada A dikali B pangkat P sama dengan A pangkat P juga dikali B pangkat P, itu sifat 3. Jelas ya? Jelas. Nanti yang kosong-kosong ini Pak Eko ingatkan untuk kemudian bisa diisi. Ini biar kita semuanya bisa paham. Oke. Terus sifat yang keempat. Masalah 5. Tentukan nilai dari 5 pangkat 3 dikali 4. Nanti PR nih buat kalian yang masalah khusus. Nanti silahkan dibahas, diisi di modul 5 dan 6 nih. Oke, 5 dan 6. Iya, 6 ini nanti silahkan dibahas, 5 dan 6 ditulis di modul kalian yang sudah kalian download. Harapannya Pak Eko kenapa minta ditulis ya, berarti modul kalian download, terus kemudian kalian coba print di luar, nanti diisi, terus nanti boleh dicoret-coret biar nanti kalian tidak kesulitan kalau belajar gitu ya. Kemudian yang kedua, pangkat bulat negatif. Nah, ini lebih mudah nih. Yang pertama, Bapak minta diskusikan dengan kelompok belajar Anda. Berarti sama ya. Tadi kata bilang kita belum punya kelompok belajar, masih dalam masa pandemi, ya silakan diskusikan sendiri di rumah, boleh tanya lewat WA, tanya apa dan sebagainya. Yang pertama, buktikan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1.
Yang kedua, B, A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P. Silahkan nanti coba dibuktikan. Nah, kita coba buktikan yang A dulu. Akan dibuktikan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka ambil sifat 1. Yang tadi kita masih ingat ya, sifat 1 bunyinya A pangkat P dikali A pangkat Q, itu berarti jadi A pangkat P ditambah Q. Nah, terus kemudian kita misalkan, misal nih P sama dengan 0, maka didapat A pangkat 0 dikali Q itu sama dengan A pangkat 0 ditambah Q. Betul ya? Sama dengan A pangkat 0 ditambah Q. Berapa? Ya tetap Q. Karena memang apa itu istilahnya, 0 ditambah dengan Q, bilangan apapun yang ditambah dengan 1 ya sebenarnya Q itu sendiri. Oke, terus yang ke bawahnya A pangkat 0 sama dengan, nah ini coba kita isi jadi berapa? A pangkat 0 sama dengan berarti jadi A pangkat, kita dapat dari atasnya tadi ya, A pangkat Q dibagi A pangkat Q. Berarti A pangkat Q dibagi A pangkat Q sama dengan 1. Sorry, 1. Terbukti deh kalau A pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke. Ada yang masih kurang jelas, silahkan nanti bisa komen di komentar. Nah, yang B, buktikan bahwa A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P. Nah, ini coba deh nanti dibuktikan sendiri. Ini sudah jelas, tinggal ngisi yang ada di titik-titiknya. Begitu ya. Gimana? Sudah jelas pembelajaran kita? Itu terkait dengan materi pertama. Jadi nanti kalian boleh ulas, kenapa Pak kemarin sampaikan di grup atau di classroom itu saya kirimkan dulu modulnya. Nah, nanti biar kalian bisa membaca, kalian bisa memahami. Syukur bagi itu wajib untuk kemudian di print. Jadi kalian boleh keluar sebentar, nanti di print, terus sambil melihat video ini, sambil nanti mencoret-coret yang ada di modul kalian. Terus setelah betul-betul kalian bisa, kalian pahami, coba kalian ulang kembali, baru nanti kalian lebih pandai. Kemudian untuk coba membuktikan pemahaman kalian terkait dengan ini, apakah betul-betul sudah paham atau belum, silahkan nanti masing-masing dari kalian mengerjakan permasalahan untuk didiskusikan dengan siswa nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Coba silakan nanti didiskusikan, dikerjakan.